Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mayanti. Saya calon guru penggerak angkatan 8 mengajar di SMPN 1 Atap 2 Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya Bu Riris Agustini. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Begini Bu Riris, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum kita melakukan observasi kelas, jadi urutannya yaitu melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Dimana tujuan dari observasi itu yaitu kita ingin mengetahui dan juga mengevaluasi proses belajar mengajar kita selama di kelas. Nah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah supaya kita lebih prepare gitu ya Bu, lebih siap sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Bagaimana Ibu? Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama Bu yang ingin saya ketahui yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika melakukan supervisi di kelas? Ya Bu, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 4 Ibu. Yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan kepada peserta didik dengan baik dan benar. Dan yang kedua, menentukan kumpulan yang termasuk himpunan. Ketiga, menentukan kumpulan yang bukan himpunan. Dan keempat, membuat contoh-contoh kumpulan himpunan. Baik, berarti nanti Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada 4 ya Bu. Apa istilahnya? Yang pertama, pengertian tentang himpunan, kemudian membedakan himpunan atau bukan, ya kemudian juga memberikan contoh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan yang sudah dicapai itu seperti apa? Ya, untuk area pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 2 Ibu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri yaitu peserta didik dapat menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, bukan himpunan, dan juga bagian-bagian dari himpunan. Dan untuk yang keterampilan yaitu peserta didik dapat membuat contoh himpunan dan juga bukan himpunan. Baik, jadi di sini area pengembangan yang sudah dicapai oleh Ibu itu ada 2 ya. Yang pertama kompetensi pengetahuan dan yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Baik Ibu, untuk strategi yang dipersiapkan ya oleh Ibu itu kira-kira seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajaran itu sendiri yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional peserta didik Ibu. Baik, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bu, kira-kira metode yang Ibu gunakan, kemudian juga medianya gitu ya, tolong Ibu jelaskan seperti apa. Untuk model atau metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas, modelnya model pembelajaran berbasis masalah Ibu, atau problem based learning, dengan menggunakan kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Jadi dikelompokkan berbeda-beda atau heterogen. Dan untuk metodenya, metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi nanti Ibu akan melaksanakan metode diskusi atau tanya jawab juga ya. Dan mungkin yang medianya Bu. Oh iya, untuk yang medianya Ibu, saya akan menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, laptop, HP, paket, dan juga buku siswa. Baik, jadi medianya lengkap sekali ya Bu. Ada laptop, ada HP, kemudian LKPD ya, dan buku siswa juga. Baik Ibu, mungkin itu yang saya tanyakan gitu ya, persiapan kita sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas. Nah Ibu,
Bu, mungkin ini yang terakhir Bu. Oh iya, Ibu untuk supervisinya kira-kira Ibu hari apa ya Bu? Ya, pada hari Jumat Ibu, jam pertama dan kedua tanggal 13 Oktober. Baik, jadi Ibu di sini akan melaksanakan supervisi kelasnya itu hari Jumat 13 Oktober ya. Di kelas 7. Oh baik, di kelas 7 ya Bu, jam ke-1 ke-2. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang nanti praktek pembelajaran di kelas Ibu. Baik bagaimana cara menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran yang akan saya gunakan, metode pembelajaran yang akan saya terapkan itu Ibu, tentang gambaran pembelajaran di kelas. Baik, berarti Ibu sudah terbayang gitu ya, nanti Ibu akan seperti apa di kelas. Baik, terima kasih sekali Bu Riris karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi. Dan nanti Bu setelah hari Jumat Ibu ke kelas gitu ya, saya yang supervisi, nanti akan ada juga percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan setelah supervisi dengan pengajar praktik Bu. Ya, baik. Baiklah, mungkin itu percakapan saya dengan Bu Riris, percakapan praobservasi sebelum melaksanakan supervisi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sikap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak, Baik. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Jumat. Hari Jumat. kita mau belajar tentang himpunan. Sebelum kita belajar tentang himpunan, Ibu mau menanyai tentang kesepakatan kelas. Kalian masih ingat kesepakatan kelas? Apa saja kesepakatan kelasnya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi? Berpakaian rapi. Kalian sudah rapi pakaiannya? Apa lagi? Apa lagi? Baju dan rambut juga harus Rapi. Rambut laki-laki sudah rapi? Rapi. Ya, sudah rapi. Jadi, itu kesepakatan kelas yang harus kita taati selama di dalam kelas. Jangan sampai lupa. Bukan cuma pelajaran itu saja, tapi setiap pelajaran yang lain kalian harus menaati kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen
ini, agar pembelajaran hari ini semangat, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Jadi semua siswa silakan berdiri di sebelah pinggirnya, bukan di tempat duduknya. Silakan berdiri di sebelah pinggirnya. Silakan semuanya berdiri. Ya, untuk melakukan peregangan agar nanti belajarnya lebih semangat. Ice breaking-nya kita tepuk tangan sebanyak 10 kali. Kalian harus mengikuti komando dari ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk 7. Bagus ya, hampir 90% semuanya konsentrasi. Jadi konsentrasi di awal itu sangat dibutuhkan untuk pembelajaran. Tegakkan tangannya ke atas sambil duduk. Ke bawah kan? Silakan duduk di bangku masing-masing. Tadi Ibu sudah menyinggung bahwa pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lingkungan. Apa tujuan dari mempelajari lingkungan? Yaitu untuk mengetahui pengertian dari sebuah himpunan. Kedua, agar peserta didik memahami mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, memberikan contoh himpunan. Dan yang kelima, dapat menyatakan anggota sebuah himpunan. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi, sebelum Ibu memulai pembelajaran, silakan kalian duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang kemarin. Sudah duduknya berdasarkan kelompok? Siapkan bukunya, keluarkan bukunya, buku matematikanya. Buku tulisnya silakan keluarkan. Ibu mau membagikan tiap kelompok dengan yang berbeda. Untuk kelompok 1, kalian bentuk untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 2. Sudah? Ini untuk kelompok 5. Silahkan bantu ambil huruf pensilnya. Ini
kita akan belajar tentang himpunan. Terlebih dahulu, apa itu himpunan? Apa? Kompak semuanya? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Ya, jadi himpunan itu kumpulan benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Itu yang akan kita amati dari lembar kerja masing-masing. Nah, himpunan ada yang mengamati tentang hewan, buah-buahan, ada handphone, ada yang menyebutkan anggota satu persatu. Silahkan kerjakan secara kelompok. Silahkan semuanya kerja. Apakah ada yang tidak dimengerti? Sudah? Nanti silahkan selesaikan. Kalau yang belum selesai, silahkan selesaikan pekerjaannya. Ibu kasih waktu 5 menit sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Kalau gitu, untuk perwakilan tiap kelompok, mempresentasikan hasil pekerjaannya mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan, bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli, saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perhitungan. Membedakan himpunan dan bukan himpunan. 1. Himpunan. A. Himpunan hewan berkaki 4. B. Himpunan hewan berkaki 2. C. Himpunan tanaman berbunga. D. Himpunan nama-nama barangan. E. Himpunan bilangan bulat positif. F. Himpunan bilangan ganjil. 2. Bukan himpunan. A. Kumpulan baju-baju bagus. B. Kumpulan makanan enak. C. Kumpulan siswi cantik. D. Kumpulan siswa-siswi yang pandai. E. Kumpulan buku-buku yang menarik. Gimana hasil presentasi di kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan duduk. Untuk kelompok 1 silakan kasih tepuk tangan. Itu perwakilan dari kelompok 1. Kelompok selanjutnya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan himpunan hewan berkaki 4 berdasarkan hasil dari pengalaman di bawah. Sapi, kambing, gajah, domba, jerapah, kucing, anjing. Himpunan hewan berkaki 2: ayam, angsa, itik, bebek, burung, penguin. Himpunan nama-nama buah: apel, anggur, alpukat, pisang, mangga, jeruk, semangka, melon, nanas, pir. Himpunan nama-nama sayuran: buncis, brokoli, kangkung, bayam, sawi, wortel, kubis. Sudah, Neng? Ya, dari kelompok sana sudah perhatikan jawabannya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok berapa, Neng? Ya, walaupun tomat bentuknya seperti buah, tetapi tomat termasuk sayuran. Ya,
bagus termasuk bukan himpunan. Ada? Karena kata bagus itu sifat ya. Jadi sifat itu relatif, tergantung pandangan seseorang. Seperti bagus, cantik, apalagi pintar, rajin, pandai, itu bukan termasuk pada himpunan karena itu relatif tergantung penilaian seseorang. Jadi itu yang tadi misalkan siswa-siswa yang pandai, baju yang bagus, apalagi siswa yang ganteng, bukan termasuk pada himpunan. Sekarang sudah mengerti? Jadi sebelum ibu mengasih kesimpulan kepada kalian, sekarang kita melakukan teknik stop. Artinya kalian duduk diam dengan tegak tanpa memegang apapun. Simpan barangnya di meja masing-masing, tangannya simpan di meja. Pejamkan mata kalian, lalu tarik nafas selama 5 detik. Sudah, hembuskan melalui hidung. Ya, buka matanya. Nah, setelah dari pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari himpunan. Apa himpunan itu? Ya, kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, kita telah mengelompokkan anggota himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, dalam suatu himpunan itu termasuk dalam kalimat terbuka matematika. Misalkan dalam bilangan matematika. Sudah. Sekarang untuk bekal di rumah, ibu akan ngasih tugas. Tugasnya, silakan buku paketnya buka. Buku paketnya buka. Ya, buku paketnya buka. Nah, di sana ada tentang himpunan. Menyebutkan anggota himpunan di halaman 157. Silakan kalian kerjakan dari bagian nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan secara individu ya, bukan kelompok. Nanti hasilnya, karena di sini ada yang pengamatan, jadi bisa berbentuk kodok dan ada juga yang bisa berbentuk tulisan. Jadi beda-beda ya jawabannya dari nomor 1 sampai 10. Pembelajaran kali ini ibu tutup sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, hafalkan kembali materi yang ibu berikan tentang himpunan. Minggu besok kita akan membahas tentang menyatakan himpunan dengan diagram pen. Ya, silakan sebelumnya pelajari kalian di rumah masing-masing. Baca doa. Di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aida Mayanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN Angkatan 2 Karangdaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya tidak sendiri, seperti biasa ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Riris Agustin SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematik. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian juga Ibu PP yang telah mendampingi saya, Ibu Ririn Purwanti SPD MPD. Beliau sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Riris ya mengenai jalannya proses observasi kemarin di kelas pada waktu hari Jumat ya Bu. Nah, adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses belajar pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Riris ya selama kemarin di kelas. Baik Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin ya Bu yang ingin saya ajukan itu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Baik, jadi Ibu di awal merasa nervous ya, tetapi pada akhirnya setelah berjalan sesuai waktu gitu ya, pembelajaran itu berjalan dengan baik. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu ya, atau tahapan-tahapan apa sih yang sudah Ibu lakukan kemarin ketika observasi di kelas? Untuk area pengembangan ada dua itu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua pengetahuan sendiri itu siswa dituntut untuk memahami dan menyelesaikan masalah tentang lingkungan dan bukan lingkungan. Untuk area pengembangan keterampilan, siswa menyelesaikan contoh dan bukan contoh lingkungan serta menyelesaikan lingkungan. Baik, jadi di sini area pengembangan yang Ibu lakukan itu ada dua ya Bu. Yang pertama di pengetahuan ya, yang kedua di keterampilan. Nah, kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang Ibu tadi sudah sebutkan itu ya, apakah sudah berjalan dengan baik gitu atau berhasil atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan begitu ya Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih gitu kekurangan atau tantangan yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran observasi? Untuk kekurangan atau hambatan pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, ada setengah yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut dan ada juga siswa yang merasa bosan dengan pembelajaran ini. Baik, jadi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di sana Ibu merasa bahwa anak itu ada yang merasa bosan gitu ya, mungkin sebagian atau beberapa, kemudian juga ada yang kurang aktif, jadi si anak mungkin lebih mengandalkan temannya begitu ya Bu. Baik, nah Ibu kira-kira menurut Ibu mengapa gitu ya hal itu bisa terjadi gitu? Mungkin dalam pembagian kelompok Ibu. Jadi saya akan menyesuaikan pembagian kelompok dengan gaya belajar siswa. Misalkan kan ada gaya belajar auditory, kinestetik, audio visual. Jadi si anak lebih merasa nyaman dalam kelas. Baik, jadi di sana mungkin kemarin Ibu merasa kalau misalkan pembagian kelompok itu kurang sesuai gitu ya dengan minat dan belajar siswa. Baik Ibu, kira-kira untuk rencana ke depan gitu ya Bu, supaya pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu sesuai dengan harapan Ibu, kan mungkin tadi kalau misalkan
pengelompokan itu kan ya sesuai dengan visual kinestetik itu kan ibu sudah menggunakan RPP berdiferensiasi gitu ya. Nah jadi apa rencana kedepannya gitu Bu supaya hal itu mungkin tidak terulang kembali. Nah apa langkah-langkah selanjutnya yang akan ibu lakukan? Ya mungkin dengan cara melatih pembelajaran sekolah dengan perencanaan diferensiasi yang diintegrasikan dengan siswa emosional siswa dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Seperti saya tanyakan dulu apa sih bagaimana sih gaya belajar yang sesuai dengan Jadi mungkin ibu melakukan dulu tes di awal gitu ya Bu. Si anak ini cocoknya ke gaya belajarnya seperti apa? Mungkin seperti itu. Apa mungkin ada yang lain Bu? Misalkan ketika pembelajaran ibu mau menggunakan apa gitu bisa dilakukan dengan cara bantu misalkan PowerPoint atau yang lainnya seperti game agar anak tersebut tidak bisa baik. Nah, jadi supaya si anak tadi ya tidak bosan ketika ibu sedang melakukan pembelajaran, jadi ibu akan istilahnya menggunakan game gitu ya supaya anak tersebut tidak bosan. Juga mungkin menggunakan tadi PPT atau video yang baik. Nah, ibu kira-kira untuk melaksanakan hal-hal tadi yang ibu sebutkan itu kira-kira kapan Bu waktunya gitu akan segera dilaksanakan atau bagaimana Bu? bulan depan atau semester depan. Nah, jadi ibu akan melaksanakan perencanaan tadi di semester genap ya karena sekarang kan sudah akhir semester ya Bu, jadi akan dilaksanakan di awal semester. Baik, saya akan tunggu ya Bu cerita-cerita ibu selanjutnya ketika ibu sudah melaksanakan perencanaan. Saya tunggu cerita-cerita ibu selanjutnya dan saya siap untuk membantu ibu juga ya untuk terus melaksanakan apa yang perubahan-perubahan yang ibu inginkan atau sesuai harapan, dan mudah-mudahan semuanya terrealisasi dengan baik. Baik, begitu mungkin ibu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, ibu terima kasih atas jawabannya Bu Riris. Mungkin untuk selanjutnya saya memberikan waktu kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dari mulai observasi tes, kemudian terima kasih Ibu Ani atas waktunya. Tadi sudah saya dengarkan, sudah saya simak bagaimana proses pasca observasi yang sudah Ibu Ani lakukan kepada Ibu Riris ya. Ibu Riris juga sudah menyampaikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan ketika kegiatan supervisi akademik. Nah, dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh Ibu Riris, menurut Bu Ani sendiri, apakah pembelajaran yang berdiferensiasinya, ber-KSE-nya, kemudian budaya positifnya, apakah sudah tampak, sudah terlihat atau bagaimana? Ya baik Ibu, menurut saya gitu ya, kemarin setelah saya amati di kelas, jadi Bu Riris ini sudah melaksanakan yang namanya budaya positif gitu ya. Terlihat dari ketika dia menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas, kemudian juga untuk RPP berdiferensiasinya terlihat ketika membagi kelompok dan memberikan materi sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Misalnya ketika kelompok 1 diberikan media dengan video gitu, jadi si anak menonton, kalau tidak salah menggunakan kelompok ya Bu. Kemudian juga untuk yang grup kedua mengamati gambar, kemudian untuk kelompok ketiga langsung gitu ya dalam bentuk HP, jadi si anak memilih-milih gitu ya mana jenis HP yang kemudian juga untuk ber-KSE-nya kemarin Bu Riris menggunakan teknik SPOK. Jadi ketika si anak sudah mengerjakan segala aktivitas di kelas, beliau langsung menggunakan teknik SPOK. Mungkin itu Bu. Berarti sudah terlihat gitu ya, KSE-nya, diferensiasinya
begitu pula dengan budaya positifnya. Nah, tadi sudah didengar refleksi dari Bu Riri sendiri. Nah, yang selanjutnya menurut Bu Ai sendiri, bagaimana pembelajaran yang dilakukan Ibu Riri itu? Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana menurut Bu? Iya. Jadi kalau pembelajaran sudah baik ya, cuman mungkin ada kekurangan lembut sedikit-sedikit gitu. Jadi menurut saya ya di hasil kemarin pengamatan saya, kalau untuk sesi pembuka gitu ya sampai penutup sudah bagus, cuman mungkin di ini Bu, di berdiferensiasi produk gitu ya. Jadi di akhir ketika misalkan memberikan PR itu, jadi si anak seharusnya mungkin diberikan yang pertama memang waktu, misalnya kapan itu harus ditemukan, misalnya 1 minggu. Nah kemudian harusnya mempersilahkan kepada anak misalkan untuk mengumpulkan itu dalam bentuk apa gitu sesuai dengan keinginan siswa. Jadi untuk di diferensiasi kontennya sudah bagus, yang mungkin untuk di produknya saja kalau menurut saya. Berarti masih ada yang perlu ditingkatkan, yaitu dalam hal diferensiasi produk. Karena Bu Riris itu menggunakan model PBL based learning. Berarti untuk selanjutnya seperti apa yang tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap proses terhadap ini? Jadi mungkin saya akan nanti berkoordinasi lagi dengan Bu Riris gitu yang mengenai RPP berdiskusi seperti kemarin ya, mengenai RPP berdiferensiasi, kemudian juga lebih menyempurnakan gitu ya Bu, RPP atau di bagian mana sih yang seharusnya misalkan kita menyelipkan misalkan semacam berdiferensiasi produk itu seperti apa gitu, kemudian data itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, dan saya juga dengan Bu Riris terus berkoordinasi. Bu Riris juga sering bertanya gitu kepada saya mengenai yang itu tadi Bu, ber-KSE katanya Bu seperti apa gitu, karena mungkin memang KSE itu hal yang apa istilahnya baru gitu. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ai sudah berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya, sudah melakukan supervisi akademik juga. Ini memang perlu untuk terus gitu kan dilanjutkan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti tidak hanya dengan Bu Riris gitu kan, tapi juga dengan rekan sejawatnya. Baik Bu. Ya Bu, insya Allah ya saya juga akan terus gitu ya menggerakkan tidak hanya Bu Riris tapi rekan-rekan sejawat saya di. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi percakapan pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan Bu Riris juga Ibu Pepe. Terima kasih Ibu Pepe karena telah memberikan umpan balik terhadap saya. Mungkin wejangan-wejangan Ibu Pepe tadi saya akan praktikkan terus di sekolah saya bersama rekan saya dan juga guru-guru yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.